Di tanggal 22 Maret 2025, kita mendapatkan kabar yang kurang enak apalagi buat lo semua yang emang menyukai One Piece live action season 1. Dan sampai sekarang nungguin kapan season 2-nya bakalan rilis di Netflix. Di tanggal tersebut, Matt Owens selaku showrunners atau kalau misalnya dalam istilah film itu executive producer ya, atau head of department writings. Ya pokoknya orang yang penting lah, yang emang menangani produksi dari One Piece live action mengumumkan untuk mundur secara sementara dalam pembuatan live action One Piece season 2. Ini langsung di-reveal dari Instagramnya yang dia menyebutkan kalau misalkan the last 6 years working on the live action One Piece have been a life-changing journey. A dream come true, it's also been a lot, so I'm stepping off the going merry to take a break and focus on myself and my mental health. Thank you so much to Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix, and the entire cast and crew for your trust, partnership, and hard work. For now, I'm gonna take a breath, do some therapy, try and rank up in Marvel Rivals, and come back refreshed for the new adventures that awaits. Thanks to everyone who is supporting me, and see you real soon. Gara-gara postingan ini dan di-repost sama akun resmi dari One Piece Netflix gitu ya, orang-orang tiba-tiba membuat spekulasi, menyebut kalau misalkan Matt Owens nggak cuman berhenti sementara tapi juga berhenti selamanya. Gak sedikit juga ada orang-orang di kolom komentar yang berdiskusi kalau misalkan ada masalah, ada problem di pembuatan One Piece live action season 2 ini. Padahal di bulan Februari kemarin kita baru dapat kabar kalau misalkan mereka baru aja menyelesaikan tahap produksi yang diposting di tanggal 4 Februari 2025. Oke, ini langsung dikabarin sama akun One Piece Netflix dengan caption Straw Hearts. Our course is set. Season 2 production has official warp and the grand line is fast approaching. Destiny waits. Are you ready to answer the call? Yang paling gue suka tiap kali gue ngeliat update tentang One Piece live action itu adalah interaksi dari setiap cast-nya gitu ya. Kayak lu bisa ngeliat kalau misalkan Tess Skyler yang meranin Sanji itu benar-benar senang banget gitu ngumumin ini. Emily Tea Party atau Emily Rudd yang jadi Nami, Book of Jacob yang jadi Usopp, oke. Terus Callum Kerr nih yang jadi Smoker, terus habisnya McKenzie. Makanya emang yang paling ini deh yang paling sepi gitu ya. Mungkin emang kontrak dia sama Jepang itu emang agak sedikit ini ya, strict. Danny Lasker yang jadi Mr. Six ya. Ya pokoknya partnernya Vivi lah. Terus habis Aiden Scott yang jadi Helmepo dan segala macam, banyak banget kru-krunya tuh yang benar-benar bersemangat gitu ngasih tahu tentang updatean soal One Piece live action. Bahkan kalau misalnya lu lihat dari setiap akun-akun pribadi Instagram dari cast-castnya gitu ya, kayak misalkan Mr. Four kok nggak salah yang ngupil gitu, apa sih Mr. Four itu yang ngupil tuh kan ya, Booger bom guy One Piece. Iya Mr. Five yang meranin Mr. Five itu dia update banget sumpah soal produksi One Piece live action season 2 ini. Yang mana ya buat lo semua emang penasaran dan juga sampai sekarang nungguin kapan season 2-nya itu bakalan rilis, mungkin bisa terobati gitu ya kerinduannya dengan melihat bagaimana updatean dan juga interaksi dari masing-masing cast-nya. Meskipun kalau misalnya dibandingin sama season 1, season 2-nya itu banyak banget cast-castnya udah pada punya job-job lain. Karena mungkin gara-gara hit banget gitu ya One Piece season 1. Jadi Tess Skyler misalkan udah gak fokus lagi gitu ngeposting tentang latihannya soal Sanji. Terus habis itu si Jacob juga, mereka semua tuh udah pada punya projectnya masing-masing gara-gara kesuksesan di season 1. Dan di season 2 nih gue berharap semoga kita bisa ngelihat ya, sebenarnya gue gak ekspektasi yang terlalu tinggi lah. Karena biasanya kalau misalkan di perfilman gitu ya atau di series tuh season 2, season 3, season selanjutnya setelah season perdana itu biasanya biasa aja. At least dengan ngelihat kalau misalkan One Piece live action season 1 itu benar-benar bisa dibuat ya dan emang masih enak buat dilihat ya, yang dibilang bagus juga nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. Menurut gue udah lebih dari cukup sih, karena mereka ngadaptasin anime One Piece yang notabene absurd gitu. Dan kita bakal lihat bagaimana diskusi dari orang-orang terkait pengunduran sementara dari Matt Owens. Menurut gue Matt Owens ini termasuk salah satu orang yang sangat amat penting dalam menjaga produksi dari One Piece live action ini. Karena buat gue sendiri yang ngikutin setiap cast-nya, Matt Owens ini bener-bener menghormati Oda Sensei banget. Gue inget waktu pertama kali dia join sama Community of One Piece gitu ya di YouTube, terus habis itu ikutan podcast, oke, Reverie, terus habis itu coba buat ngomong sama komunitas YouTuber One Piece gitu ya, betapa semangatnya dia cerita kalau misalnya dia ketemu sama Oda Sensei, dia kayak punya aura haki sendiri katanya, terus habis itu cerita kalau misalkan gue bakalan coba buat menjaga
produksi ini benar-benar sesuai dengan yang lu minta. Meskipun di season 1 banyak banget orang-orang yang kurang suka sama sentuhan dari produsernya gitu ya, karena ada jalan cerita yang lain. Cuma menurut gua perubahan yang emang dibuat di season 1 bukan perubahan sih, tambahan scene yang dibuat di season 1 menurut gua fine-fine aja. Soalnya kalau misalnya plek-ketiplek sama yang ada di anime dan juga manga, menurut gua rada kurang. Makanya penambahan cerita si Zoro itu lawan Agent Berkworks gitu ya, sebelum akhirnya dipenjara di pulau yang pertama itu, menurut gue tuh oke banget sih. Terus habis itu perjalanan Garp langsung ditemuin gitu ya sama Kobe dan juga Helmeppo, itu menurut gue oke juga. Jadi banyak informasi-informasi tambahan yang menurut gue di season 1 meskipun banyak banget orang-orang yang bilang itu nggak terlalu penting, menurut gue itu agak sedikit penting buat build up juga. Jadi harusnya sih di season 2 kita bakal mulai melihat hal yang lain gitu ya. Mungkin ada cover story yang bakalan jadiin jalan cerita juga, gue nggak tahu. Cuma yang jelas, kalau misalnya lu lihat dari berbagai macam responnya, banyak dari orang-orang yang mengkhawatirkan Matt Owens. Karena waktu pengunduran dirinya dia bilang kalau misalnya ini soal mental health. Mungkin aja gitu ya, ada tekanan langsung dari petinggi-petinggi Netflix gitu yang punya modal, biar nggak fail gitu One Piece Season 2 gitu ya. Terus habis itu mungkin ada ekspektasi para fans juga yang harus dipenuhi, apalagi adaptasi dari Chopper yang nggak boleh gagal gitu. Terus ditambah dia udah dapat kepercayaan langsung dari Shueisha dan juga Oda Sensei, buset. Berat banget jadi Matt Owens. Nah, kalau misalnya lu lihat dan juga lu ngikutin Instagramnya gitu, lu bakal tahu kalau misalnya dia tuh one of the nicest guy harusnya. Dia sering banget main dan juga buat story juga postingan gitu ya sama cast-cast dari One Piece. Terus habis itu dia juga tipikal orang yang fun juga karena bisa langsung berinteraksi sama fans-fansnya. Bahkan kalau nggak salah gitu ya, setahu gua dia juga nge-hire salah satu YouTuber One Piece gitu untuk jadi writers gitu di One Piece Season 2. Siapa gitu namanya, gue lupa. Pokoknya gitulah. Nah tapi nggak sedikit juga banyak banget orang-orang yang salah mengartikan kalau misalkan postingan ini justru kayak secara tidak langsung adalah surat pengunduran dirinya Matt Owens biar nggak terlalu kena hujat gara-gara One Piece Season 2 bakalan jelek banget kayak gitu. Cuman itu liar banget ya. Gue berharap nggak sampai kayak gitu. Kalau misalnya beneran sampai kayak gitu, ya elah. Janganlah. Kalau misalnya kayak jelek ya semoga nggak sampai kayak Dragon Ball Evolution ya kan. Dragon Ball Evolution udah bener-bener batasan paling rendah dan paling hina tuh buat live action. Cuman kalau misalnya lu semua tanya ke gue, tanggapan lu gimana Bang Rey soal ini? Gue menganggap kalau misalnya ini emang dia ngundurin diri sementara sih. Cuman emang kekhawatiran dari fans soal pengunduran diri sementara ini emang legit dan juga valid juga. Karena ya kita nggak tahu kan dia ngundurin diri selain mental health itu karena apa. Kalau misalnya pada akhirnya ngundurin diri waktu post production yang mana post production itu lagi bener-bener krusial banget, itu kan juga berbahaya, ya nggak sih? Jadi emang ini agak sedikit warning nih buat One Piece Season 2 apakah bakal baik-baik aja atau kagak. Cuman kalau misalnya gue dari informasinya, ini Netflix kayaknya nih ya produksinya itu sampai Season 3. Soalnya udah diumumin juga kan 2 cast lain yang nggak ada di Season 2 tapi udah ada di Season 3 dan rame banget gitu pengenalannya. Joey Manganiello sama Robin juga. Ini 2 ini nih harusnya ada di Season 3. Dan buat lo semua juga yang nggak ngeh, udah ada pengumuman lanjutannya juga. Oke, ada cast tambahan yang diumumin sama mereka. Miss Golden Week bakal diperankan sama Sophia Anne Caruso. Oke. CM bakal diperankan sama Anton David Jefta. Terus habis itu yang terakhir itu Chess diperankan sama Mark Penwell. Ini anak buahnya Wapol. Terus habis itu yang paling mengagetkan adalah pengenalan cast dari Dragon yang bakal diperankan sama Rigo Sanchez. Terus Igaram bakal diperankan sama Yonda Thomas. Lu tau yang gilanya apaan? Igaram ini bakal jadi musuh pertamanya Zoro. Lagi-lagi Zoro lawan orang kulit hitam. Never beat the allegation man, Zoro man. Oh my god. Terus abis itu Ippon Matsu bakal diperankan sama James Hiroyuki Liao. Buat lo semua yang lupa nih siapa, ini adalah the shopkeeper yang ditemuin sama Zoro waktu dia lagi nyari pedang. Kayak gitu. Itulah beberapa tambahan informasi yang bisa gue kasih tahu seputar cast. Nah kalau misalnya lu semua nanya ke gue, gimana tanggapan lu soal mundurnya showrunner Matt Owens gitu ya di One Piece Season 2 live action. Menurut gue ini bukan mundurnya dia secara permanen. Soalnya kalau misalnya lu lihat dari Instagramnya, lu bakal tahu kalau misalkan dia tetap naruh bio sebagai showrunner atau executive producer dari One Piece Netflix.
Dia cuman kayak emang lagi ada masalah sama mental health-nya gitu aja, atau lagi mumet lah, terus bisa mutusin buat seenggaknya istirahat sementara. Lu bayangin anjir, Oda berapa tahun itu? Sudah berpuluh-puluh tahun buat One Piece dari tahun 90-an sampai sekarang anjir, gimana kurang mumetnya itu Oda. Matt Owens baru 6 tahun men, gila lu udah mumet banget. Tapi emang ya nggak bisa kita sama ratakan juga sih bebannya, ya nggak sih? Gue yakin Matt Owens ini bebannya ya nggak sama kalahnya juga sama Oda gitu, soalnya dia nggak cuman bekerja sama 1, 2, 3 orang gitu, tapi bekerja sama banyak banget dan dia harus ngurusin semuanya gitu loh. Kita bakal breakdown sama-sama biar kita nggak terlalu kemakan sama diskusi dan juga pendapat orang-orang yang aneh gitu ya. The last 6 years working on the live action One Piece has been a life-changing journey. Udah 6 tahun dia kerja. Oke, gue jadi YouTuber berapa tahun? Udah 10 tahun. Tapi ini valid ya. Kalau misalnya lu lihat dari postingan pertama One Piece Netflix, lu bakal tahu kalau misalnya ini diposting di tanggal 30 Januari 2020. Dan jelas, sebelum ada postingan ini pasti mereka udah kerja duluan. Dan ini langsung dibuat sama Oda Sensei. Waktu pertama kali gue ngelihat postingannya, gue langsung ngerasa kayak anjir, ini beneran mereka bener-bener pengen buat One Piece live action. Absurd banget anjir jadinya. Cuman waktu gue ngelihat pertama kali video pengenalan dari Case ya, gue langsung kayak oke, gue bakal kasih kesempatan, soalnya ini mereka kayaknya bener-bener tertarik banget buat ngikutin dan juga pengen buat live action ini menjadi real gitu. Gila. Hello everyone, my name is Iñaki Loy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Ini 5 tahun videonya coy, gokil. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in Ini copyright gak sih? Ya pokoknya gue play dulu lah. Copyright gue And I'm blurin. playing Usopp. I'm very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. Ya, remember when Tess Keller dikira Eminem? Lebih cocok meranin Enel. Sekarang dia bahkan menjadi salah satu cast favorit gitu ya, yang meranin Sanji karena stealing the show gitu. Oke, lanjut. A dream come true. It's also been a lot. So I'm stepping off the going merry to take a break and focus on myself and my mental health. Oke, dia basically kayaknya capek aja sih. Dan gue suka sentuhan dia bilang going merry. Jadi ini biar relate juga sama orang-orang yang emang menikmati One Piece. Dia juga ngucapin terima kasih ke Oda, Susei, Tomorsude, Netflix, and the entire cast and crew for your trust, partnership, and hard work. For now, I'm gonna take a breath, do some therapy, and try rank up in Marvel Rivals. Ini nggak masuk akal aja. Lu pengen mengobati mental health lo gitu ya, tapi lu pengen main Marvel Rivals gitu. How? Itu basically game gratis yang dibayar dengan kesehatan jiwa. Kayak misalnya Valorant dan segala macem. Kayak gitu. Terus and come back refresh for the new awaits, for new adventures that awaits. Jadi basically dia juga bilang kalau misalnya dia bakal balik lagi kayak gitu. Thank you everyone who is supporting me. See you real soon. Jadi kalau misalnya kita tarik dari timeline gitu ya, di mana mereka ngumumin kalau misalkan produksi udah selesai di bulan Februari, terus habis itu ada spekulasi kalau misalkan One Piece Season 2 itu bakal rilis di akhir tahun 2025 atau di awal tahun 2026. Gua rasa ada waktu 1 tahun untuk mereka melakukan proses post production. Apakah itu aman? Nggak tahu gua sebenarnya. Cuma yang jelas harusnya sih waktu post production mereka juga ngerekam untuk promotional ini ya, promotional videonya gitu ya. Tapi gue bukan orang yang ahli dalam bidang produksi film gini, jadi mungkin lu bisa nanya Mas Joko Anwar ya, yang lain gitu. Yang jelas gue cuma nginformasiin kalau misalkan harusnya sih ini bukan masalah yang besar, tapi gue rasa valid juga kalau misalnya ada fans yang berspekulasi kalau misalnya ini nggak baik-baik aja. Jadi dengan adanya postingan ini, ya kita harusnya udah mulai prepare lah sama keadaan yang lebih buruk gitu tentang One Piece Season 2. Oke, gue tetap berharap yang terbaik gitu. Gue tetap berharap sama kru-krunya karena mereka juga semangat banget. Terus abis itu gue juga berharap sama sutradara-sutradaranya. By the way ya, buat lo semua yang nggak tahu, showrunners itu beda sama sutradara ya. Jadi showrunners itu ibaratkan ada di atasnya sutradara. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal television series yang luar negeri, itu masing-masing episode itu pada punya sutradaranya sendiri gitu. Nah, pihak atau orang yang bisa mengatur sutradara tersebut agar jalan ceritanya itu dikendalikan dengan baik, itulah tugas dari executive producer aka showrunners dalam television series, which is itu dilakuin sama Matt Owens. Tapi setahu gua, showrunners itu biasanya ada 2 orang. Di season 1 itu showrunnersnya gak cuma Matt Owens doang, tapi juga Stephen Maeda. Nah di season 2 itu Matt Owens sama Joe Traus. Jadi ketika
dia lagi mundur nih ya, harusnya sih digantikannya sama Joe Traos. Oke, jadi harusnya masih tetap bisa dikerjakan gitu, tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan post production dari One Piece live action season 2. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini mungkin kabar yang agak kurang enak buat para nakama-nakama yang menyukai One Piece live action. Tapi buat gue sendiri ini mungkin jadi petanda kalau misalnya gue nggak harus berekspektasi tinggi. Oke, gue harap yang terbaik buat Matt Owen. Semoga kesehatan mentalnya bisa cepat sembuh dan bisa balik lagi buat bertugas menjadi showrunners untuk One Piece live action season 2. Gue nungguin banget sih. Mungkin prediksi gue bakal rilis di akhir tahun 2026, cuman lihat nanti lah. Pasti mereka bakal update juga kan di acara Tudum atau di acara Jejepangan soal One Piece itu. Jadi itu intinya itu aja mungkin deh gue. Terima kasih banyak udah nontonin. Ketemu lagi nanti. Oh iya, nggak live streaming. Sampai jumpa.